Halo, selamat malam pembaca IP. Kembali lagi di Baca Buku Bareng Indo Progress di perdana di tahun 2021 ini ya. Semoga kedepannya setiap bulan konsisten nih kita. Jadi biar pembaca IP bisa baca buku bareng yang berkualitas gitu setiap bulannya bareng kita. Ya kebetulan kondisi saya sekarang kurang sehat ya, pembaca IP, jadi mungkin agak lemes sedikit. Oke, kita mulai aja kali ya, Neil. Kembali lagi ya bersama saya dan juga Daniel. Kali ini kita akan bahas bukunya Vijay Prashad yang judulnya Washington Bullets, History of CIA, Coups and Assassinations. Nah, buku ini terbit baru aja tahun 2020 kemarin, dan mungkin teman-teman masih ada yang belum punya ya bukunya, tapi kita bisa kasih dulu highlight-nya, kira-kira buku ini tentang apa, sehingga setelah ini mungkin teman-teman bisa beli bukunya gitu ya. Oke, sebelumnya nih Neil, sebelum kita masuk ke pembahasan bukunya, jadi sekarang ini udah ada yang namanya polisi medsos. Jadi katanya polisi udah memasuki dunia cyber gitu. Dan apa ya, kita ini yang baca buku-buku yang cenderung dilarang oleh negara gitu ya, itu juga ada dalam posisi yang sekarang mungkin lebih riskan lagi gitu. Tapi kita akan terus ya di BBBI ini, pembaca IP, jadi terus dukung BBBI gitu sih. Terus juga jadi nanti masuk ke kamu ya Nel, tapi ini pengantar dulu. Jadi oh ya, sebelumnya Vijay Prashad ini pernah juga kita wawancarain ya di Indo Progress. Dia adalah intelektual jurnalis marxis terkemuka di dunia juga, dan dia punya organisasi namanya Tricontinental, terus juga ada Left Book ya, kalau nggak salah itu, dan juga buku-bukunya udah banyak banget, puluhan buku gitu. Jadi, dan kita juga pernah di BBBI bahas buku dia. Jadi emang apa, pandangan-pandangan dia tuh emang penting banget, relevan banget kalau kita, terutama kalau membahas soal imperialisme gitu. Dan di dalam buku ini bahas juga soal peristiwa 65 gitu. Dan hari ini baru aja Tapol 65 itu berpulang ya. Ada yang berpulang, ada yang meninggal dunia gitu. Jadi apa ya, sebuah kehilangan besar banget juga lah gitu. Jadi apa namanya, belum sempat selesai semuanya gitu, tapi udah banyak kan yang udah meninggal gitu. Jadi apa, buku ini tuh makin apa, relevansinya tuh makin deh gitu, terutama buat generasi muda yang harus tahu nih sejarah apa, politik di Indonesia dan di seluruh dunia tuh kayak apa sih gitu sih. Nah, oke, kita masuk ya ke bukunya. Sebelum apa? Sebelum mulai, aku mau apa namanya, memberitahukan dulu. Jadi nanti kita bahasnya ngalir aja kayak biasanya. Dan sebelum itu aku mau tanya dulu ke Daniel nih. Kalau menurut kamu apa aja sih Neil yang bisa di-highlight dari buku ini? Maksudnya apa, secara umum itu buku ini tuh bercerita tentang apa sih gitu? Silahkan. Kamu dulu, nanti baru aku. Iya, secara umum sebetulnya tentang bagaimana Amerika Serikat sepanjang abad ke-20 dan juga di awal abad ke-21 ini terus-menerus merongrong negara-negara lain, khususnya negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia ya, untuk memastikan akumulasinya bisa berjalan lancar, bisa mendapatkan pasokan bahan mentah dengan harga murah, dan juga upah buruh tentu saja dengan rendah ya. Dan itu kelihatan sekali. Kita tentu apalagi kalau teman-teman yang sering mengikuti diskusi-diskusi dan juga tulisan-tulisan di Indo Progress tentu saja sudah tidak asing ya dengan ide-ide seperti bagaimana Amerika itu adalah imperialis, kemudian bagaimana kapitalisme yang menjadi latar belakang dari segala sesuatu yang seperti ini. Tetapi yang menarik dari buku Vijay Prashad ini dengan ringkas dan juga dengan cukup detil ya, kita bisa melihat contoh-contoh konkretnya dalam sejarah, dan ini menurutku penting penting sekali ya untuk kita kilas balik. Dan satu lagi mungkin bagian-bagian terakhir ya, itu bagianku khususnya ya, itu bagian-bagian terakhir. Di situ dia juga menceritakan tentang operasi-operasi di yang relatif baru begitu, khususnya termasuk juga di dalam
dunia kita yang sedang mengalami pandemi corona ini. Jadi di situ tampak jelas juga bagaimana di tengah pandemi corona di mana banyak orang harus meninggal. Ternyata bukan hanya penduduk Amerika saja yang dibiarkan meninggal dalam jumlah terbesar di dunia, tapi bahkan mereka tetap juga masih melakukan operasi-operasi untuk memastikan supaya negara-negara dunia ketiga, khususnya yang menjadi oposisi itu dipersulit untuk bisa bisa menangani krisis ini gitu. Iya, benar banget yang dibilang Daniel, dan secara singkat mungkin aku bisa bilang bahwa buku ini tuh adalah yang menceritakan tentang operasi politik dari imperialisme itu gimana sih gitu. Karena di sini tuh diceritakan dengan jelas banget gitu dalam buku yang sebenarnya nggak terlalu tebel ya, relatif singkat gitu. Dan juga bahasanya mudah banget dicerna gitu. Itu menceritakan bagaimana imperialisme Amerika itu beroperasi di seluruh dunia gitu. Terutama di negara-negara di so-called dunia ketiga gitu. Dan buat aku yang sangat menarik adalah kita jadi tahu pola-pola yang diterapkan oleh CIA, agen intelijennya Amerika, dalam melakukan operasi penghancuran gerakan perlawanan rakyat di seluruh dunia, yang terutama di negara-negara Asia, Afrika, dan di negara-negara Amerika Latin gitu. Itu yang sangat menonjol juga ya dari buku ini. Dan dengan detail misalnya dia menceritakan Prashad menceritakan dan ini based on dokumen-dokumen resmi ya, jadi ini bukan teori konspirasi, bukan, tapi dia mencari sumber-sumber rujukan yang kredibel gitu. Nah, jadi dia menceritakan tuh ya dari mulai kudeta yang terjadi di Guatemala, kemudian yang terjadi di Bolivia, yang terjadi di Brazil, dan juga di Indonesia tahun 65 gitu. Nah, ini yang sebenarnya aku mau pengen highlight banget gitu, karena kalau di Indonesia kajian tentang 65 ini kan sebenarnya bisa dibilang masih terbatas di lingkup tertentu ya. Maksudnya nggak semua rakyat Indonesia tuh tahu gitu tentang apa sih yang sebenarnya terjadi tahun 65 gitu. Karena masih propaganda Orde Baru tuh masih sangat kuat gitu. Bahkan masih banyak yang menyebut misalnya 1 Oktober itu sebagai hari kesaktian Pancasila misalnya gitu, atau menganggap bahwa penyebutan G30S garis miring PK itu benar misalnya gitu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya meresahkan gitu ya. Dan buku ini kalau dibaca sebanyak mungkin ada yang bisa nerjemahin gitu, sangat bagus karena dia menjelaskan tuh bagaimana 65 itu bisa terjadi peristiwa seperti 65 itu dan apa latar belakangnya dan lain-lain gitu. Gitu sih Neil. Dan kalau dari kamu gimana nih ngelihat yang soal 65 ini terutama, sebelum kita ke yang lain-lain ya? Iya, ya itu memang apa namanya? Aku mungkin nambahin lagi poin kamu tentang bahwa ini bukannya Boleh, boleh, boleh. teori konspirasi atau apa. Jadi kalau Boleh teman-teman mungkin banget. untuk yang belum tahu, jadi kan di Amerika sendiri itu karena mendukung apa kebebasan apa informasi ya katanya ya. Jadi setelah sekian puluh tahun itu kan memang peraturannya dokumen-dokumen CIA tertentu itu bisa dibuka untuk publik. Nah, jadi riset Vijay Prashad tuh banyak didasarkan pada dokumen-dokumen itu, selain juga wawancara ke ex-agen CIA atau korban, eh, Ya. ya, dan juga ya sumber-sumber lainnya secara umum itu. Jadi dan Vijay Prashad ini seorang sejarawan ya, artinya dia terdidik dalam apa namanya penelitian sejarah dan ya sudah berpuluh-puluh tahun menekuni bidang itu. Ya, tentu saja bukan lantas berarti pasti benernya, tapi maksudnya dia selama berpuluh-puluh tahun terbiasa untuk menelaah sejarah secara kritis. Gitu. Nah, mungkin kalau untuk 65 tambahannya ya itu juga ya. Aku pikir kalau pembaca Indo Progress itu mungkin udah cukup familiar ya dengan bahwa 65 itu adalah G30S CIA lebih tepatnya ya. Eh, Iya, dan bener. dan Di bahwa tepatnya beberapa itu. tahun lalu sendiri ketika dokumen CIA yang tahun 65 dibuka itu makin jelas ya ternyata bahwa memang memang betul sudah jelas sekali dokumennya. Nah, tetapi mungkin
supaya perspektifnya bisa lebih luas uh, lewat pembacaan terhadap buku ini, menurutku pembaca bisa melihat bagaimana itu bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi bagaimana hal serupa itu terjadi di seluruh dunia gitu dan terus terjadi sampai sekarang Iya, gitu. Itu sih yang menurutku benar. ya, menurutku menarik Mm-mm. dan menurutku penting sekali ya bagi kita khususnya kalau mau berpikir tentang gerakan pembebasan rakyat pekerja atau gerakan pembebasan negara Mm-mm. dunia ketiga dari cengkeraman imperialisme kapitalisme global. Oke, kita nggak bisa berbicara atau mengimajinasikan itu dengan mengabaikan fakta atau kenyataan cengkeraman imperialisme Amerika ini yang akan Iya, selalu benar. berusaha untuk merepresi upaya-upaya untuk memperjuangkan kedaulatan dan lain sebagainya. Itu sih. Benar banget dan apa ini juga terlihat ya tadi yang dijelaskan oleh Daniel bahwa ini bukan hanya terjadi di Indonesia tapi juga di seluruh dunia Asia, Afrika dan lain-lain. Itu terlihat dari kata pengantarnya aja diberikan oleh Evo Morales ya. Jadi kata pengantarnya diberikan oleh apa Presiden Bolivia yang tahun 2019 itu mengalami kudeta gitu. Jadi menarik banget gitu bahwa dia diafirmasi nih oleh apa tulisannya Vijay ini diafirmasi oleh Evo Morales gitu. Jadi itu poin juga ya untuk menunjukkan kalau buku ini tuh layak untuk didiskusikan gitu. Nah, terus yang menarik lagi, Anil, yang aku baca, aku tuh sangat bikin aku kayak wah gitu. Waktu baca soal PB Fortune atau itu programnya CIA yang apa kayak manual untuk melakukan kudeta di sebuah negara yang punya gerakan kiri yang sangat kuat gitu. Itu sangat mengejutkan itu. Jadi pembaca IP di dunia ini kan gerakan-gerakan perlawanan rakyat, gerakan kiri, gerakan-gerakan komunis itu kan sangat banyak ya, sangat kuat gitu dalam melawan kapitalisme gitu dari tahun 50-an misalnya sampai sekarang gitu. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa sebisa mungkin gitu ya si Amerika melalui CIA ini ingin menghancurkan itu semua gitu dan mereka punya manualnya yang namanya PB Fortune itu dan itu sangat ini sih kalau buat aku kayak kok apa namanya kok mirip ya operasinya kayak Indonesia tapi dia mencontohkannya kasus Guatemala sih kayak gitu. Terus gimana lagi nih, menurut kamu yang dari apa manual yang soal PB Fortune itu apa yang menarik yang bisa di apa ya di highlight gitu Iya, atau kalau hal kita lainnya juga boleh. Iya, kalau kita perhatikan kan sebetulnya dalam strategi-strategi kudeta Amerika, nah khususnya makanya menarik nih buat membaca buku ini. Kalau dibandingkan satu-satu itu kan sebetulnya ya mirip-mirip juga gitu kan. Apa pasti ada kepentingan bisnis, ya kepentingan perusahaan multinasional khususnya untuk yang beroperasi di komoditas sumber-sumber daya alam yang langka atau mahal gitu. Kemudian ada penolakan dari negara asalnya, ada kesulitan, lalu ya mau nggak mau ya harus itu ya yang bekerja harus operasi-operasi intelijen. Misalnya tadi kalau yang kamu sebut tentang Bolivia ya itu di bagian Hmm, lumayan akhir itu karena itu kan cukup baru ya. Itu di situ ya, ada cerita tuh gimana kedutaan apa duta dari Amerika ya itu yang di Bolivia. Nah, jadi dutanya Amerika di negara dunia ketiga itu duta juga besar ya. Hmm. iya duta besarnya itu juga ya bisa bisa jadi ya bagian dari itu ya. Hmm. Duta besarnya itu udah menegosiasikan itu sama Evo Morales gimana supaya bisa Hmm. dapat litium dari Bolivia. Kan di Bolivia banyak itu. Nah, tapi ya itu nggak bisa terbatas. Terus ternyata di dalam laporannya itu dia mengatakan bahwa perusahaan mining itu tidak bisa mencapai eh, goalnya yang minimal, bahkan yang minimal sekalipun tanpa dynamites on the street itu, tanpa dinamit Hmm. 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 Iya. di Hmm. jalan-jalan gitu. Dan Iya. itu yang terbukti kemudian tidak lama setelah itu uh, ya itu Evo Morales digulingkan.
Dan Ya. itu yang terus terjadi ya. Artinya di dalam kisah ini, di dalam sepanjang buku ini kelihatan sekali bagaimana setiap kali dari satu negara dunia ketiga mencoba untuk membangun kedaulatannya atau merebut kedaulatannya, merdeka dari apa jejak kolonialisme di masa lalu beserta jerat-jeratnya. Tapi selalu coba digagalkan kembali. Ada seperti Lula da Silva di Brasil ya, di Brazil. mana iya ada banyak pencapaiannya, hutang luar negeri banyak berkurang, kemudian apa namanya pemberantasan buta huruf, kemudian Ya. apa akses layanan kesehatan, ya itu. Tapi kemudian dioperasikan gimana caranya untuk menggagalkan atau menjatuhkan, dan itu bisa lewat apa desas-desus, rumor, karena apa Ya. media-media banyak yang bagian dari Ya, jaringan lewat itu propaganda. menggunakan media, Iya. kemudian juga menggunakan sistem hukum lokal ya, sistem hukum lokal yang artinya akhirnya dituduh macam-macam begitulah. Bahkan konon kalau yang disebut dalam kasus Lula itu sebetulnya buktinya sangat minim begitu ya. Buktinya sangat Iya, minim. dan iya benar. Dan apa dari yang manual yang dipunyai oleh CIA itu terlihat gitu bahwa mereka tuh melakukan semuanya dengan sistematis. Jadi bukan yang tanpa direncanakan, gitu, tapi emang udah terplanning dengan rapi gitu. Ini juga mengonfirmasi beberapa bacaan soal 65 misalnya yang udah terbit Indonesia ya, misalnya soal CCF, cultural apa CCF itu aku lupa kepanjangannya. Congress for Culture. Cultural Freedom. Oh ya, Congress for Cultural Freedom. Nah, ini kan udah dibahas juga ya sama Wijaya Lambang di bukunya kebudayaan pasca 65 itu. Kekerasan budaya. Nah, itu kekerasan budaya, sorry, ya. Kekerasan budaya pasca 65 gitu. Jadi itu terkonfirmasi semua gitu di sini, dan apa namanya ini menarik banget kayak misalnya kalau di soal kudeta mengkudeta ini, CIA itu dia melakukan tadi ya berdasarkan PB Fortune yang manual dia itu, ada yang namanya pertama lobby opini publik gitu. Habis itu baru mereka melakukan menugaskan orang yang tepat lah gitu untuk melakukan misi itu di negara yang dituju gitu. Kemudian mereka juga memastikan militer di sana siap, dan juga membuat krisis gitu, krisis ekonomi di negara itu, dan melancarkan isolasi diplomasi, dan kemudian mengorganize protes massa, dan habis itu jalanlah gitu, punya dan tanda kutip izin buat kudeta gitu ya. Dan juga termasuk di dalamnya adalah mempelajari bagaimana cara membunuh pemimpin-pemimpin gerakan gitu ya, gerakan rakyat yang dianggap membahayakan kepentingan imperialisme AS gitu. Dan yang terakhir yang paling juga sampai sekarang masih terasa ya dampaknya adalah denial dan juga produksi amnesia gitu. Jadi mereka setelah melancarkan kudeta biasanya menyalahkan komunisme justru gitu ya, karena mereka mau merebut kemerdekaan dari komunisme kayak gitu. Nah ini sangat familiar ya Neil, di Indonesia sampai sekarang kita masih merasakan dampaknya gitu. Dan juga di dalam buku ini juga dijelaskan bukti-bukti yang mendukung, kayak misalnya kalau di kasus 65 bagaimana PM Australia misalnya, atau ya lagi-lagi ya embassy US di sini gitu, dan lain-lain itu mengkonfirmasi kalau 65 itu adalah kerjaannya CIA kayak gitulah kira-kira. Jadi ini sangat buku yang menurutku penting banget buat didiskusikan secara lebih luas gitu. Nah terus nih aku mau tanya lagi nih, kan kalau di bagian awal sampai tengah kan lebih banyak cerita soal gimana sih kudeta di negara-negara dunia ketiga itu berlangsung gitu ya, yang gerakan komunis dan gerakan kirinya kuat itu berlangsung. Nah, tapi kalau di bagian akhir buku kan dia lebih bercerita tentang current situasi sekarang gitu. Bisa diceritain nggak Niel, gimana sih kelanjutan setelah terjadinya kudeta-kudeta itu gitu ya di negara-negara dengan gerakan perlawanan rakyat yang kuat tadi itu sampai sekarang tuh gimana? Iya, kalau yang terkait dengan kudeta di Indonesia itu kan orang masih biasanya kalau yang berusaha di tengah-tengah itu kan biasanya masih suka menganggap oh ya itu kan zamannya perang dingin gitu ya. Artinya Hmm. khawatirnya kan kalau
kalau nggak digituin nanti jatuh ke tangan komunisme buat orang-orang yang takut sama rezim komunis gitu ya. Katanya masih mending sama Amerika lah gitu. Tapi ternyata setelah Uni Soviet runtuh tahun 1991 ternyata nggak berakhir di situ. Jadi perang dingin usai itu kan bukan gencatan senjata ya, tapi uh, agresi dari satu pihak yang tidak tidak lagi bisa dibendung, tidak lagi bisa dibentengi di dunia. Artinya uh, pasca keruntuhan Uni Soviet di tahun 1991, militerisasi Amerika yang udah digenjot mati-matian sejak Perang Dunia Kedua, kemudian lanjut Perang Dingin, itu nggak berakhir sama sekali, ya. Jadi masih terus sekali dan itu kita bisa lihat di Palestina misalnya, kemudian di Timur Tengah ya dengan Irak, Libya, Iya. dan juga negara-negara lain. Itu terus berlangsung ya dan juga percobaan-percobaan kudeta di Venezuela, Bolivia, dan Brazil. Nah, Yep. yang menarik buatku yang penting juga untuk dilihat mungkin ya khususnya hari ini kita kan kesel karena pandemi corona ya. Itu Iya, yang banget sih, banget bikin capek itu, banget. itu halaman-halaman terakhir tuh di situ ditunjukin juga itu bagaimana eh, kan Amerika ini salah satu upayanya untuk meredam perlawanan tuh kan dia dengan mengisolir seperti tadi kamu bilang ya, mengisolir Ya, negara-negara yang mau melawan mereka seperti Iran, ya Kuba. Kuba, Venezuela itu dengan embargo ekonomi dan politik gitu, diisolasi dari akses keuangan global, kemudian juga eh, apa namanya dibatasi akses perdagangannya ya untuk bisa memperoleh komoditas tertentu. Nah, itu contoh-contohnya menarik itu. Misalnya di Iran ya, Ya, itu karena pandemi corona katanya orang-orang Iran berusaha bikin aplikasi yang bisa menolong penduduknya untuk itu menghandle pandemi di sana. Terus udah dibikin, terus tahu-tahu ditarik, di remove dari Google App Store katanya, karena iya, sanksi-sanksi seperti ini dari Amerika gitu. Terus juga termasuk juga ya itu akses-akses itu finansial dan apa barang-barang gitu ya. Nah, ini yang kelihatan kelihatan jelas ya, bahkan di masa pandemi seperti sekarang pun ternyata itu nggak bisa meredam agresi imperialis Amerika. Dulu orang mungkin iya. membayangkan ya orang yang dulu mau lebih tengah ya membayangkan mungkin setelah tembok Berlin runtuh, setelah Uni Soviet runtuh, ternyata apa mungkin apa militerisasi Amerika tuh berhenti, agresi imperialis Amerika tuh berhenti. Ternyata ya nggak sama sekali ya. Dia Iya, benar. di situ Malah kan makin-makin. iya dulu di situ kan mestinya kita bisa makin melihat ya sebetulnya kalau mau berkaca Ya. balik ya. Jadi waktu perang dingin itu sebetulnya yang ofensif siapa, yang defensif siapa sebetulnya. Nah, itu menarik banget. Dan juga bener banget yang di tadi, dan di bagian-bagian akhir emang bahas soal yang current banget ya. Dan juga sebelum bahas ke situ, Prashad itu juga bahas soal tadi ya fenomena melemahnya kekuatan negara dan naiknya kekuatan NGO gitu. Jadi Prashad melakukan kritik juga ya terhadap itu gitu, di mana kekuatan rakyat itu jadi dimoderasi lah dengan munculnya banyak NGO yang juga dia mengkritik soal misalnya pendanaan USAID dan lain-lain gitu. Jadi menarik banget ya. Jadi ini bukunya bukan hanya buku tentang sejarah yang panjang gitu, tapi juga dia bahas yang current atau yang situasi yang sekarang gitu. Jadi ini banget ya, kekinian banget gitu. Nah terus ada juga bagian yang menarik nih Nel, cuma aku nggak begitu um, aku ingin kamu yang bahas gitu tentang usaha mereka juga untuk memberantas gitu ya teologi pembebasan juga gitu. Itu ada di part-part tengah kalau nggak salah ya, dan kaitannya dengan Muslim revivalism itu. Nah itu menurut pandanganmu gimana Neil?
Iya, nah ini memang bagian yang paling menarik buat aku ya, itu di part Iya. 2 dan Gimana? bagian tengahnya ya. Iya, itu di situ ada uh, be be a patriot, kill a priest gitu ya. Please, Jadi, ya, itu. jadilah patriot, bunuhlah imam gitu. Jadi itu ceritanya dulu tahun 71 tuh kalau di bagian itu ya, di mana si Presiden Amerika waktu itu Ya, Richard Nixon dalam Nixon suatu ya. laporannya bilang bahwa hal yang paling mengkhawatirkan di dunia hari ini dalam 10 tahun terakhir itu adalah bahwa bagaimana gereja Katolik yang sebelumnya atau selama ini itu bisa diandalkan, bisa diandalkan ini dalam arti untuk mendukung kepentingannya Amerika Serikat, ternyata makin Ya. bergeser gitu. Khususnya di Mm-mm. wilayah-wilayah Amerika Latin itu banyak gerakan teologi pembebasan di mana romo-romonya, imam-imamnya, suster-susternya juga itu bahkan malah apa ya, menyatu dengan rakyat dan kemudian eh, iya menjadi apa ya, iya mengartikulasikan ya harapan dan juga aspirasi mereka di dalam ekspresi teologis dan juga praktik pergerakan Mm-mm. sosial. Nah, itu yang mengkhawatirkan sekali buat mereka dan sehingga dibikinlah operasi-operasi CIA khusus untuk itu. Nah, ini ini menarik sekali gitu ya. Jadi artinya ranah agama yang orang sering anggap seperti sesuatu yang suci, sakral ya, yang terpisah dari kekotoran dunia, Mm. terpisah dari dunia politik. Orang suka bilang jangan campur adukan agama dan politik. Agama dengan politik. Iya, Iya. kemudian apa namanya agama itu cuma soal surga atau apa. Ternyata itu pun Mm. nggak lepas dari ketegangan-ketegangan Ya. ini dan juga khususnya kalau pembahasan kita tentang Washington Bullets ini nggak lepas dari operasi CIA. Kalau kita melihat Yep. buku Vijay Prasad ini dengan jelas kita bisa melihat bagaimana ada itu jejaknya bahwa CIA itu sengaja menggunakan ekspresi-ekspresi agama tertentu untuk Yep. kepentingannya. Nah, ini Iya. dimunculkan salah satunya yang disebut di situ gerakan di dalam tradisi Katolik itu Catholic Action ya. Jadi itu kelompok Mm. kelompok Katolik yang eh, digunakan untuk mengembangkan semangat kanan jauh ya atau far right dan untuk Mm-mm. menyalurkan, mengembangkan, menyebarkan semangat anti komunisme. Nah, itu yang berkembang dan itu banyak ya, bukan cuma di satu tempat ya. Kalau yang Yep. disebutkan di sana itu contohnya di Itali, itu bahkan akhirnya berhasil menggagalkan kemenangan Partai Partai Komunis Italia. Tetapi bukan cuma di Mm-mm. sana, misalnya yang saya tahu di Australia itu juga ada ya, juga ada Iya. gerakan serupa. Itu contoh di dalam tradisi gerakan di gereja Katolik. Kemudian juga Terus ada juga yang Islam kan, yang apa, yang ya, soal garap itu kan. Jadi mm, di sini ditunjukkan, jadi tuh dulu tahun 50-an gitu, berkembang tuh yang namanya Islam itu berkait erat dengan komunisme gitu loh. Jadi mereka sangat apa punya nilai-nilai yang ada intelektual-intelektual Islam itu yang setuju dengan nilai-nilai demokrasi dan komunisme gitu. Jadi mereka itu dianggap sebagai ancaman ya oleh Amerika gitu. Jadi mereka sebisa mungkin juga ingin mengintervensi tuh apa tadi sama seperti yang Katolik ya. Mereka ingin mengintervensi juga tuh yang Islam gitu supaya jadi far right gitu. Jadi ini bukan cuma agama yang satu agama ya, tapi ya agama-agama lain juga yang kepentingannya dianggap yang pandangan-pandangan ulamanya atau intelektualnya dianggap mengancam gitu ya kepentingan imperialis AS gitu. Jadi menarik banget ya. Jadi nggak cuma yang Kristen gitu, yang Katolik, tapi juga Islam juga dibahas nih yang soal Liga Arab gitu. Cuma apa namanya nggak terlalu banyak ya. Kayaknya porsinya lebih banyak yang ini ya, yang Kristen ya yang dibahas di buku ini ya. Dia hanya menjelaskan kenapa Amerika itu mengintervensi misalnya Liga Arab gitu supaya karena mereka melihat Islam itu berpotensi untuk berelai dengan komunisme gitu kan kalau nggak salah.
Mm-mm. Tetapi juga yang disebut di sini adalah peran Ford Foundation ya, peran Ford Iya. Foundation. Iya. Kembali ke tadi yang kamu sebut soal intervensi di bidang kebudayaan ya. Ternyata Ford Foundation juga disebut dalam buku ini tuh apa namanya, di ranah kebudayaan, pemikiran mereka tuh melihat bagaimana agama di dunia ketiga tuh adalah potensi yang Oh bisa iya. menguntungkan, bisa menguntungkan mereka. Jadi sebetulnya sebagai apa kapitalis kan mereka sebetulnya pengen memodernisasi ya, supaya orang lebih efektif kerja, supaya lebih efisien. Dan itu kan sebetulnya kalau orang terlalu sibuk sama agama kan sebetulnya nggak menguntungkan mereka ya. Tapi justru mereka anggap nggak apa-apa lah itu komprominya. Justru Mm-mm. justru nggak apa-apa, biarin dunia ketiga ini nggak terlalu modern, biarin religius aja. Nah, karena agama ini potensial sekali untuk meredam komunisme. Nah, itu. Iya, ya itu, Iya. benar. Jadi Nah, apa namanya itu di bagian tengah ya, bagian-bagian tengah tuh dijelasin iya. soal itu bener banget. Dan apa? Kalau di sini tuh PJ Prasya tuh bilang backwardness, maksudnya kemunduran yang dihasilkan dari praktik-praktik yang terlalu apa agamis gitu ya. Gimana sih ngomongnya? Aku takut salah. Pokoknya gitu ya. Itu lebih Iya. lebih baik lah dibanding komunisme gitu ya. Gimana sih Neil? Iya. Coba Neil dijelaskan Iya. lebih ininya. Aku Iya, takut salah karena bukan ahli agama. berusaha diagung-agungkannya tuh dengan disebut, Nah, ya. dijual sebagai apa ya, promoting indigenous values gitu. Jadi Nah, itu nilai-nilai, maksudnya. nilai-nilai budaya luhur asli itu Yep. dianggap, itu. Tapi sebetulnya ada semangat untuk meredam komunisme. Iya, benar itu maksudnya. Dan apa? Setelah itu di buku ini juga menceritakan ya soal gimana sih IMF akhirnya bisa intervensi tuh ke negara-negara dunia ketiga melalui structural adjustment programnya dan lagi dia ada kesinambungan gitu dari apa? Dari peristiwa misalnya yang 65 kalau di Indonesia kita sampai kenapa misalnya ada FAPs di Indonesia misalnya gitu ya. Jadi benar-benar apa ya nggak gantung gitu jadi dia tetap berlanjut sampai sekarang gitu. Nah terus nih yang apa yang juga yang menarik juga ya dari buku ini banyak banget sih yang menarik emang kayaknya menarik semua gitu. Dia menyebutkan beberapa apa ya beberapa kasus tuh dengan lumayan agak panjang ceritanya gitu ya kayak misalnya yang di Guatemala kemudian Bolivia, Indonesia juga lumayan ada satu atau dua halaman atau tiga halaman gitu. Kemudian juga ada beberapa yang lainnya juga gitu. Menurut kamu gimana nih tentang highlight dari yang ditampilkan dalam buku ini tentang kudeta-kudeta yang terjadi di negara-negara yang lebih banyak banget dibahas di buku ini gitu. Kenapa sih kira-kira gitu itu harus banget dibahas ya kayak misalnya di Guatemala, di Bolivia gitu-gitu. Iya, karena ada kespesifikannya masing-masing ya. Dan Hmm. aku lupa gimana, tapi kan CVJ Prasad juga mengklasifikasikan ya moda-moda kudeta itu. Jadi lewat politik, lewat ekonomi, di embargo ya kan. Lalu lewat Iya. apa alternatif partai politik atau tokoh politik yang lain, lewat propaganda media, lewat apa Pembunuhan lagi? juga. Iya, lewat operasi Hmm. militer, macam-macam lewat operasi kebudayaan tadi. Iya, macam-macam ya. Jadi memang perlu dilihat satu-satu. Hmm. Iya, iya itu sih. Iya dan bahkan soal Bretton Woods itu juga dijelasin ya di sini. Jadi benar-benar apa paket komplit banget ya, melengkapi buku-buku yang bukan melengkapi sih. Seru aja gitu bacanya dengan kalau apalagi kalau kita udah baca Bintang Merah Dunia Ketiga dan yang lain-lain. Jadi kayak oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kayaknya udah banyak pertanyaan nih Nil. Kita lihat ya Mm-mm. satu-satu. Bisa ya. Tapi nggak ada Oh bisa banyak bisa bisa. pertanyaan ini, cuma komen aja. Oh Oh ada komen oke. sih pertanyaannya itu dalam buku itu soal Indonesia yang dibahas tentang apa bisa diceritakan. Tapi tadi udah kan ya? Udah panjang lebar sih Ya, tentang ya
apa 65 ya, peristiwa 65 Ya itu udah nanti udah. dilihat halamannya aja. Oh iya, sama satu Terus lagi nih ya, bagaimana cara membaca buku dalam bahasa Inggris ya? iya meskipun ini Itu bukan sih? bukan topik kita. Iya, Sebenarnya ini ya, ini juga perlu apa ya, perlu jadi PR gitu karena kan nggak semua pembaca IP juga bisa langsung baca dalam bahasa Inggris gitu. Jadi memang harus belajar sama-sama juga. Mungkin sambil menunggu siapa tahu ada penerbit yang mau menerbitkan gitu, bisa bacanya bareng-bareng ya nggak sih Nil? Maksudnya satu satu kolektif sama teman-temannya gitu, bagi-bagi bacaannya atau gimana? Atau juga dengan apa? Dengerin bincang-bincang buku kita ini gitu ya, baca buku bareng, mungkin bisa jadi clue juga gitu ya dalam membaca mungkin, semoga aja gitu. Mungkin gitu kali ya. Kalau dari kamu gimana nih? iya Karena penting semoga. juga ini soal aksesibilitas. Iya, semoga ya pastinya itu. Tapi ya justru ini kan ya semoga ada acara seperti ini juga menolong ya untuk bisa paling enggak ya kurang lebih dapatlah isinya gambaran gambaran lebihnya seperti apa. Dan seperti yang kamu bilang Iya, tadi itu apa kalau udah ada clue-nya itu kan kalau baca bisa lebih lebih gampang. iya, benar, Kalau ada lebih tips gampang. baca buku bahasa Inggris sebetulnya ya latihan aja, latihan ya. Latihan. Ya, dipaksa ya, dipaksain sebenarnya. Ya. Karena emang bukan bahasa kita ya, bukan bahasa pertama kita, jadi Ya. agak harus maksa, usaha maksa gitu. Tapi memang sih ini privilege banget gitu ya, karena nggak semuanya bisa pastikan. Tapi sembari itu nggak ada salahnya belajar gitu ya. Iya. Terus ini sebenarnya juga selain ini gimana gimana nya? Kalau kesel harus baca bahasa Inggris, marah sama Amerika juga. Itu karena imperialisme. Iya benar, setuju, setuju banget. Ini soal apa namanya? Kan kalau yang di bagian apa yang production of amnesia itu. Jadi kan yang tadi kita sempat singgung di awal sedikit, setelah melakukan kudeta gitu ya, mereka AS ini akan deny gitu ya, dan mereka berdalih bahwa ya ini semua dilakukan untuk menciptakan free world gitu, untuk menciptakan dunia yang penuh dengan kebebasan dan komunisme itu mengekang kebebasan itu gitu. Nah, kalau kamu sendiri ngelihat apa operasi yang kayak gitu ya, itu sampai sekarang gimana sih Nil dan ya pandanganmu lah tentang itu gimana? Iya, Padahal ya iya. sebenarnya mau menciptakan yang membebaskan kan komunisme gitu ya, bukan mereka gitu. Iya, ya lagi-lagi kalau kita kembali ke perang dingin itu dua ide kebebasan yang berkonflik ya. Yang satu kebebasan individu, yang satu melihat bahwa ya jalan menuju kebebasan itu ya lewat apa namanya harus ada tatanan kolektif gitu ya. Mm-mm. Itu sih ya begitu. Kalau kita bilang kebebasan individu kan itu ya tergantung yang ngelihat siapa. Kalau dari perusahaan mining companies seperti tadi ya yang terhalang aksesnya ke Ya. lithium di Bolivia. Kalau dari perspektifnya orang-orang kayak Jeff Bezos ya, Bill Gates ya Iya. ya ya jelas ini semua mendukung kebebasan yang mereka butuhkan dan inginkan begitu. Tapi kalau kita bicara tentang petani-petani yang uh, nggak kaya di Indonesia atau di negara-negara dunia ketiga yang apa namanya terhimpit sama perusahaan-perusahaan seperti Monsanto, kalau terus kemudian digusur untuk Iya. tambang, kemudian masyarakat adat di hutan, ya jelas imperialisme Amerika tuh merampok kebebasan mereka. Iya, benar. Dan juga apa ya? Oh ya ini nggak langsung berkaitan tapi berkaitan sama bukunya aja sih. Apa? Kalau teman-teman baca buku ini, pembaca IPA baca buku ini, teman-teman akan diingatkan lagi dengan peristiwa-peristiwa pembunuhan aktivis-aktivis, pemimpin-pemimpin gerakan rakyat di masa lalu gitu. Kayak misalnya kita diingatkan lagi dengan apa? Pembunuhannya Patrice Lumumba, kemudian Berta Cáceres, dan masih banyak lagi gitu. Jadi apa? Kita dibuat
kan Amerika imperialisme AS ingin membuat kita amnesia gitu ya. Tapi buku ini tuh adalah proyek politik yang menurut aku justru melawan itu gitu. Kita dibuat untuk tidak amnesia gitu. Kita diingatkan lagi gitu. Apa terutama kalau aku yang sangat personal tuh waktu baca ini nih yang apa Berta Cáceres itu yang di apa aktivis lingkungannya Honduras karena aku sangat mengagumi pemikiran-pemikirannya dia gitu dari dulu ya dan pas denger dia waktu ditembak itu sangat ini sih tahun 2016 kalau nggak salah sangat wah gitu idolaku gitu kan terus udah nggak ada gitu kan nah kayak gitu jadi apa ini tuh buku yang apa ya membuat kita juga jadi tahu gitu oh ternyata aktivis-aktivis gerakan pembentukan gerakan itu hidupnya dalam ancaman terus gitu dan apa relevansinya masih bisa kita rasakan sampai sekarang ya gitu banyak banget kan di Indonesia sendiri penangkapan apa pembunuhan bahkan gitu ya aktivis gitu yang dianggap mengancam kepentingan kapitalisme dan imperialisme gitu. Jadi buku ini tuh menurut aku ini banget sih apa namanya ya tadi proyek politik untuk melawan apa produksi amnesia yang diciptakan oleh imperialisme AS tadi gitu sih. Gimana nih tambahannya? Iya, kalau dari aku sendiri ya masih banyak ya sebetulnya yang menarik di buku ini. Mungkin Iya banyak tambahan banget. mungkin tambahan lagi kalau tadi bicara tentang Katolik ya, mungkin yang Protestan itu juga dipakai ya sama aku lupa persisnya di negara mana, pokoknya di Amerika, daerah Amerika, bukan Amerika Serikat. Itu juga waktu itu karena dia frustasi sama Katolik kan, Katolik dianggap udah nggak bisa dipakai lagi karena terlalu banyak dipengaruhi teologi pembebasan. Lalu dia ambil dari Amerika tuh, evangelicalism dari Amerika, ya apa eh, kekristenan Injili dari Amerika yang sangat menekankan keselamatan individu, ya. Kemudian banyak yang cenderung apolitis, kemudian juga gerakan Pentakosta yang apa Hmm. namanya spiritual gitu pendekatannya. Nah itu jadi dia undang pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah terkenal gitu dari Amerika ke negaranya gitu. Jadi itu jadi satu paket dari operasi politiknya juga gitu. Jadi Hmm. ini Hmm. yang mengingatkan aku juga ya karena kalau kita baca buku di Indonesia ada buku pembunuhan Teis Eluai ya, tokoh di Papua juga. Hmm. Itu Ya. waktu itu buku itu menceritakan bagaimana TNI juga menggunakan strategi bikin kebaktian kebangunan rohani ya setelah setelah pembunuhan itu. Jadi kita bisa melihat di sini bagaimana agama yang kelihatannya apa netral-netral aja, kemudian apolitis. Nah, itu ternyata juga sangat rentan dan secara historis kita bisa lihat memang digunakan oleh penguasa. Ya menarik banget bagian itu juga emang. Dan apa namanya apa kalau di sini bahasanya tuh mentality anti komunisme dan mentality anti apa marxisme itu dibangun lewat kebudayaan ya. Jadi bukan hanya propaganda media, tapi dia apa masuk ke dalam pikiran gitu ya. Maksudnya jadi dia hegemonik gitu. Dia apa membentuk sebuah kebudayaan tersendiri gitu. Dan itu menarik banget karena itu dijelaskan juga dengan cukup nggak terlalu panjang tapi adalah penjelasannya cukup tentang Congress of Cultural Freedom itu ya jadi juga menarik sih dan terus Neil ini soal ini kan sebenarnya pembahasannya sensitif ya kalau kita ngomong 65 dan lain-lain di Indonesia itu masih cenderung sensitif gitu. Kalau aku pengen tahu juga ini kan juga dibahas tentang operasi militer gitu-gitu ya apa nggak cuma jadi banyak dimensi salah satunya operasi militer. Nah kalau pendapat kamu sendiri tentang apa militer, apa operasi militer dan lain-lain itu di dalam apa operasi kudeta politik dan lain-lain itu gimana nih spesifiknya soal operasi militernya itu sendiri? Iya, contohnya udah banyak sekali ya dan militer pasti Hmm. salah satu yang alat yang sangat efektif untuk itu. Dan mungkin kalau direfleksikan ke Indonesia sendiri, ya jelas di Indonesia terjadinya melalui operasi militer. Meskipun ada juga operasi kebudayaan ya, tetapi yang sangat menentukan itu adalah
operasi militer, Iya. dan ini yang mestinya selalu jadi pertanyaan buat buat kita ya, khususnya kalau ada generasi muda yang menonton acara ini ya. Eh, Secara historis, siapa atau seperti apa militer Indonesia hari ini itu? Wah, ini Itu penting ini banget sih. iya, ini Benar-benar pertanyaan aja, penting pertanyaan banget aja, dan ideologis. kan ada yang bikin bikin studinya ya, meskipun saya belum pernah baca itu kan, seperti dari Indo Progress, Bung Kurnun Sain Ponto itu kan kayaknya pernah nulis buku Mitos Tentara Rakyat ya. Nah, yang Iya. kayak gitu itu penting juga itu untuk dibaca. Mungkin pertanyaan lain juga, apakah eh, sistem Orde Baru dengan militernya yang anti komunis, anti kiri hasil kudeta 1965 itu ikut runtuh juga dalam reformasi 98. Iya. Iya, Iya, menarik banget memang kan. Mm. iya, Karena aku memang nggak, studi-studi aku nggak, politik militer itu kan apa marak ya di Indonesia juga gitu. Cuma aku sampai sekarang belum menemukan tuh Nil yang membahas sebenarnya ideologi politik militer yang selain ideologi yang kita udah tahu lah ya, maksudnya tapi yang khusus bahas soal itu terus konteksnya konteks kayak gitu tuh aku sih belum belum terlalu banyak lihat ya. Nah terus sekarang ini kan lagi berlangsung juga kudeta di Myanmar gitu ya. Apa kudeta militer di sana gitu. Mungkin nggak ya Nil itu ada kaitannya juga dengan imperialisme AS. Ini pertanyaan aku aja sih sebenarnya. Nggak ada di buku ini juga. Maksudnya apa belum ini maksudnya jadi. aku pengen tahu pendapatmu gitu. Iya, kalau di Myanmar belum terjadi ya, Halo? belum belum terjadi. Tapi kalau kayak apa ya itu perlu di studi lagi deh. Aku nggak terlalu ngikutin ya, nggak terlalu ngikutin. Sama-sama. Ya, Iya. aku juga belum terlalu apa mempelajari banget sih, makanya Mungkin tadi tambah nanyain satu siapa lagi, tahu kamu udah. Ah ya, mungkin boleh boleh. tambah satu lagi kalau untuk yang tentara tadi, aku pikir yang penting juga untuk di riset itu sebetulnya gimana hubungan militer Indonesia dengan Amerika. Itu penting penting banget itu. Iya, kayaknya sih udah Iya, ada ya Nil riset tentang itu, cuma yang apa, yang bahasnya dalam konteks sejarah dan lain-lain mungkin itu yang iya, belum kali ya. iya, itu kayaknya menarik banget. Apalagi Mungkin kalau dihubungin sama iya, buku Washington Bullets ini. Itu. iya. Dan juga kaitannya dengan clerical thingy gitu kan, itu juga menarik kayaknya. Dengan Hmm, apa, apa agama dan lain-lain mungkin itu menarik banget sih. Ini ide juga hmm, buat pembaca IPA mungkin yang mau meriset. Kayaknya belum iya. pernah nemu sih. Atau kalau udah ada bisa dikasih komennya di mana supaya kita bisa baca juga. Mungkin kita nggak tahu gitu, belum tahu. Oke, Hmm, sebelum ini tinggal 10 menit lagi untuk menuju 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada dulu closing statement dulu dari kamu nih, nanti baru dari aku. Silahkan. ya, aku pikir penting banget untuk memahami tentang imperialisme Amerika ini hari ini, dan khususnya dalam lintasan sejarahnya. Karena itu bisa menolong kita untuk apa namanya menempatkan analisis kita ya atau pembacaan kita atas kenyataan hari ini ya. Eh, Apalagi di tengah bombardir dari media ya, hari ini kan kita sering dibombardir sama berita yang sepotong-sepotong gitu kan. Kita apalagi eranya sosmed gitu kan. Cuma ada share link berita ini. Tapi kan gimana kaitannya dengan secara global gitu kan, dengan segala posisi ekonomi politiknya dan juga dalam lintasan sejarahnya. Nah, ini buku yang seperti ini itu menolong kita untuk bisa melihat itu. Dan kasus imperialisme Amerika yang bisa kita lihat itu penting banget untuk memahami dunia hari ini ya. Bagaimana bagaimana kita memahami gerakan sosial hari ini, bagaimana kita memahami penindasan yang ada di Indonesia hari ini, termasuk juga upaya-upaya membebaskan dari itu karena eh, upaya merebut kedaulatan, kemudian kemerdekaan, lepas dari jerat hutang, kemudian juga
industrialisasi nasional, pertumbuhan ekonomi itu nggak bisa lepas ya dari reaksi balik atau potensi reaksi balik dari imperialisme Amerika. Dan ya itu penting juga bagi kita untuk memahami hari ini kenapa seperti di Palestina ya ada Hmm. penindasan seperti itu, kenapa di Timur Tengah seperti itu, Irak, Libya, ya. Yep. eh, Kemudian juga apa namanya, termasuk juga bagi kita untuk menilai kembali sejarah di masa lalu seperti kamu tadi bilang 65 di Indonesia. Kemudian bagaimana kita menilai eh, Blok Timur dulu seperti apa. Termasuk juga mungkin hari ini ya dengan fenomena bangkitnya Cina. Ya itu Ya. nggak bisa nggak bisa dilepaskan aku pikir dari pemahaman kita tentang imperialisme Amerika. Itu. Ya. Oke, ya aku setuju banget sih dengan yang udah kamu bilang tadi ya. Ini magabut nih saya, setuju-setuju aja. Setuju, dan juga mungkin tambahannya adalah apa buatku tuh buku ini ada 3 hal lah yang paling penting menurut aku ya. Yang paling penting pertama adalah dia membuat kita pembacanya itu jadi ingat kembali apa-apa saja yang pernah terjadi gitu ya di gerakan rakyat gitu ya. Kenapa gerakan rakyat itu dihancurkan, gerakan perlawanan rakyat itu dihabisi gitu ya. Dan bagaimana sih gerakan rakyat itu sampai dihabisi, cara-caranya, proses-prosesnya, dan apa sih dampaknya gitu sampai sekarang. Jadi tadi yang kamu bilang bener ya, lintasan sejarah itu penting banget untuk melihat itu gitu. Dan yang kedua adalah terutama soal 65 gitu, karena aku udah cukup lumayan banyak baca tentang 65 gitu ya, dan buku ini juga mengonfirmasi itu gitu. Jadi apa bahwa 500.000 sampai 1 juta orang yang dibunuh gitu ya, karena dianggap berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Partai Komunis Indonesia yang pada saat itu memang merupakan partai komunis terbesar ya di dunia gitu ya, di Asia sorry, setelah Cina ya. Itu ya setelah Cina. Nah itu dihabisi gitu, itu kenapa gitu, itu dijelaskan gitu latar belakangnya gitu, kenapa sampai dihabisi dan apa namanya, bagaimana kemudian setelah dihabisi malah mereka yang disalahkan gitu ya oleh Orde Baru gitu. Nah itu yang apa, yang ini semuanya operasi politik yang sangat terstruktur gitu, dan itu yang menurut aku insight yang juga terpenting dari buku ini gitu, bahwa ini tuh bukan bukan kebetulan lah gitu terjadinya gitu, tapi ada apa merencanakan dan memang ingin dihancurkan gitu, karena dia dianggap mengancam kepentingan kapitalisme imperialisme AS gitu. Nah yang ketiga yang juga menurut aku penting adalah yang tadi yang sempat kita bahas juga nih, soal kelanjutan dari kudeta-kudeta yang udah dilakukan itu, terus apa sih dampaknya sampai sekarang gitu, politik yang ada sekarang gitu, termasuk soal intervensinya IMF, kemudian intervensinya Amerika di berbagai sektor gitu. Jadi itu juga menurut aku menarik banget dari buku ini, dan kalau ada teman pembaca IP yang nanya buku apa yang relate dengan buku ini, nanti kamu tambahin ya. Kalau menurut aku buku-buku tentang imperialisme itu pasti relate dengan buku ini, dan juga buku-buku tentang 65 kalau di konteks Indonesia itu relate banget pasti. Terus juga buku-buku tentang, maksudnya tentang 65 yang berusaha mengungkapkan kebenaran ya, bukan 65 versi yang melegitimasi adanya pembantaian, bukan itu maksudnya. Nah, kemudian buku-buku yang berkaitan dengan sejarah dunia mungkin itu juga sangat berkaitan sih. Maksudnya bisa relate banget. Itu gimana nih tambahannya, buku-buku apa lagi nih yang bisa relate banget sih dengan buku ini gitu. Ya mungkin bisa dilihat di indoprogress.com ya, masih ada di Benar. deretan atas itu wawancara dengan Vijay Prashad tentang 5 buku yang dia rekomendasikan tentang imperialisme. Mungkin nanti kita bahas juga beberapa di antaranya di acara Ayo, ini. ya benar-benar. Ini jadi menjawab juga tadi ada yang nanya ya, bulan depan temanya apa. Nah, mungkin kalau aku bisa kasih bocoran mungkin masih seputar imperialisme kali ya, Nil, bulan depan, tapi juga tidak menutup kemungkinan tentang hal lain, jadi ditunggu aja lah pengumumannya. Nanti pertanyaannya bisa disampaikan di YouTube channelnya IP. Bisa dicantumkan di situ pertanyaannya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan bisa kita jawab di kolom komentar yang di YouTube itu ya. Itu aja. Oke, kalau dari aku segitu dulu, Neil. Terima kasih banyak.
sudah menjadi partner BBBI yang seru. Kita bertemu lagi ya di bulan depan. Semoga dalam kondisi yang fit, kita semua sehat. Ya, semoga kita semua pembaca IP juga semuanya sehat, karena kayaknya di tengah situasi pandemi ini yang paling penting adalah sehat ya. Itu udah paling penting banget, sehat fisik dan mental gitu. Jadi supaya sehat aja. Oke, terima kasih banyak atas nontonnya, atas kehadiran teman-teman pembaca IP yang dari tadi sudah ikutin diskusi kita, dan juga terima kasih banyak buat Daniel dan buat kita semua. Sampai ketemu lagi bulan depan. Dadah. Bye.